Baik, selamat malam Bapak Ibu. Selamat datang di ruang Zoom ngobrol santai bareng Dr. Temi, jilid yang kelima nih. Saya ingin menyapa dulu Bapak Ibu yang baru pertama kali datang. Selamat datang Bapak Ibu di ruang Zoom ngobrol santai bareng Dr. Temi. Ini udah jilid yang kelima. Kami dari tahun 2002 ini sudah 4 kali yang lalu, ini kali ini yang kelima. Acara ini tidak terkait dengan institusi apapun, baik institusi pemerintah maupun institusi keagamaan. Jadi acara ngobrol santai bareng ini diinisiasi oleh Dr. Temi Syarif, mungkin lengkapnya Dr. Temi Yowono Syarif, Sarjana Hukum, Master Hukum Kesehatan. Beliau adalah Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia untuk Bandung Raya. Beliau juga Direktur Rumah Sakit Melinda Bandung dan dosen Fakultas Hukum di Universitas Parahyangan. Jadi acara ini diinisiasi oleh Dr. Temi dan difasilitasi oleh Bapak Warsono Johan. Beliau adalah dosen favorit di FMIPA ITB. Baik, Bapak Ibu, kita akan memasuki ngobrol santai bareng ini. Tapi saya mau menyapa dulu Dr. Temi nih. Dokter, apa kabar dok? Selamat malam, Bebe. Baik dok. Sehat. Kita tuh terakhir ngobrol santai itu 29 April loh dok. Iya. Jadi April. sudah hampir 3 bulan lebih nih dok. Kalau saya lihat-lihat ya dok ya, perkembangan COVID-19 itu cukup varian muncul lagi, ada varian baru lagi. Sekarang ada apa BA4, apa begitu ya. Tapi kalau saya lihat, masyarakat sudah mulai abai tuh. Saya sempat ke mall, begitu banyak yang nggak pakai masker, nggak ada yang negur tuh gitu. Di sisi lain, informasi di media massa itu kadang menyeramkan, kadang spooky gitu ya, kadang membingungkan gitu. Di sisi yang lain lagi, ritual-ritual keagamaan sudah mulai onsite nih dok. Apakah itu di sholat Jumat ataukah di ibadah. Rasanya termasuk di GKI juga sudah banyak yang mulai onsite nih dok. Gimana nih dok? Siap berbagi ya dok malam ini dok? Oke. Mungkin sekalian aja ya saya jelasin semua ya. Jelasin semua ya dok. Oke, ya. saya close video ya dok supaya Bapak bisa tengok. Mungkin bagi Bapak Ibu juga saya sarankan kita tutup video dan terutama suara kita karena acara ini akan direkam oleh Pak Warsoma sehingga tidak noisy gitu. Baik, Dr. Temi silakan. Oke, ya terima kasih Bu Berlina. Jadi selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat jumpa di ngobrol santai kita. Jadi memang obrolan santai ini sebetulnya saya itu dipaksa sama Pak Warsoma dan Bu Berlina untuk bicara. Karena katanya yang tadi seperti dikeluhkan oleh Bu Berlina bahwa COVID ini sepertinya meningkat, tetapi kok masyarakat pada santai semua. Oke, saya di sini bukannya mengajari Bapak Ibu semua, tapi saya di sini bermaksud untuk menyampaikan informasi saja. Ya, jadi informasi yang saya ketahui tentang COVID-19 ini. Kebetulan saya ikut mengikuti terus COVID ini sejak awal sampai sekarang karena terkait dengan tugas saya di rumah sakit, tugas saya di bidang kesehatan. Jadi saya izin untuk share screen ya. Sudah terlihat Bapak Ibu semua? Udah terlihat dok. Dok, punten ada 2 alat yang hidup nggak di sana? Soalnya suaranya agak gema. Oh, menggema ya? Oke. Sebentar.
Sambil menunggu Dr. Temi, saya mau informasikan sedikit. Selesai paparan Dr. Temi, nanti akan ada sesi tanya jawab, Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang mengingat tanya jawabnya pada saat paparan disampaikan, Bapak Ibu boleh mengetikkan di chat. Nanti akan dibacakan setelah paparan sesi dari Dr. Temi selesai. Tapi kalau yang tidak sempat menulis juga nanti akan diberikan kesempatan untuk memberikan tanda notifikasi angkat tangan. Nanti Pak Warsoma dan saya akan menolong Bapak Ibu untuk memberikan kesempatan. Bu Berliana, itu ada Ibu Elizabeth Tinta yang masih belum off mikrofonnya. Pak Seno Suwiknya juga sama. Oh, siapa aja Oke, Pak? nanti saya itu kan. Ya, itu Terima kasih. di daftar partisipan bisa kelihatan. Siap, terima kasih Belum Pak. ya. Silakan. Sudah terlihat belum slide saya? Masih agak gemak tapi cukup jelas lah, Dok. Slide-nya sudah jelas belum? Sudah terlihat? Slide-nya udah terlihat. Sudah ya. Oke. Saya mulai ya. Jadi saya mulai dengan slide pertama. Ini tanggal 17 Mei Presiden Jokowi mengatakan bahwa masyarakat sudah boleh lepas masker di area terbuka. Artinya apa? Artinya pemerintah melihat bahwa ini sudah mulai melandai turun ya, sehingga Pak Presiden mengatakan boleh lepas masker tapi di area terbuka. Kenapa nggak di area tertutup juga? Karena seperti kita ketahui bahwa kalau area tertutup itu penularan akan jauh lebih mudah. Ya. Nah, sebetulnya angka kejadian COVID-19 itu naik atau turun sih? Nah, ini menjadi pertanyaan yang sering kita dengar, atau bahkan mungkin sering kita disampaikan kepada kita. Sebetulnya angka kejadian ini naik atau turun? Nah, lalu mengapa masyarakat tidak lagi menjalankan protokol kesehatan? Kita lihat di foto ini, coba bayangkan, yang menggunakan masker hanya bisa dihitung. Masyarakat sudah mulai berkerumun. Ya, kalau kita lihat makan sudah mulai di restoran-restoran. Tadi juga Bu Berlina mengatakan gereja sudah mulai membuka gedung gerejanya untuk jemaat, kemudian di tempat masjid-masjid juga dan sebagainya. Jadi seolah-olah masyarakat itu sudah mulai abai. Tapi tidak heran mengapa, karena kita bayangkan sudah berapa 2 tahun ya, bosen ya dengan keadaan seperti ini. Pakai masker lagi, capek rasanya, fatigue. Lalu ada yang mengejutkan lagi bahwa pada tanggal 10 bulan 7, 10 Juli, berarti baru beberapa hari yang lalu, itu Presiden juga meminta kembali pakai masker di dalam dan di luar ruangan. Jadi kalau Mei kemarin Presiden mengatakan boleh buka masker di luar ruangan, maka sekarang harus pakai lagi di dalam ruangan. Sebetulnya apa sih yang terjadi? Nah, ini kadang-kadang yang suka membingungkan kita. Sebetulnya COVID ini seperti apa sih? Tinggi angka, tapi kok rasanya masyarakat masih tenang-tenang dan sebagainya. Nah, sekarang kita harus berbicara pakai data. Kalau kita tidak bicara dengan data, maka sulit kita untuk mengevaluasi satu kejadian. Ini adalah data per hari ini ya, hari ini tanggal 15 ya. Jadi ini di dunia. Jadi di dunia ini sudah ada 565 juta kasus dengan angka kematian 6.300.000 sekian. Ini angka di dunia per tanggal 15. Pada jam 10.03 GMT. Nah, ini kalau kita lihat grafiknya, jadi kalau kita lihat grafiknya nih,
ini grafik pertama ini ada puncak turun, ini puncak turun, puncak turun. Ini puncaknya tinggi ini. Ini pada sekitar bulan, nah ini ya, Februari, Januari sampai ke Maret ya, ini puncak. Ini juga puncak lagi. Ini juga sudah hampir sampai puncak lagi. Nah, artinya apa? Di dunia ini pasien atau penderita COVID ini sudah beberapa kali puncak kita hadapi. Tapi ternyata paling tinggi puncaknya adalah di bulan awal tahun 2022. Nah, kita lihat ini adalah angka kematian. Nah, ternyata kalau melihat angka kematian, puncaknya di mana? Ternyata di awal, ya, di sekitar Februari juga. Jadi sesuai dengan puncak ini, angka kematian paling tingginya. Ya. Nah, ini adalah angka kematian. Nah, sekarang kita lihat. Ini per hari ini, per tanggal 15 tadi. Berapa banyak sih orang-orang negara-negara lain, kita pengen tahu nih. Kan Indonesia nih, 20 ini ya. Ini hari ini penambahannya ada 3.331. Ini ada penambahan. Kita lihat pengen tahu negara lain seperti apa sih? Apa memang lebih bagus dari kita atau lebih banyak yang? Ternyata ini saya hanya ambil dari negara-negara yang tinggi-tinggi ya, yaitu Korea Selatan. Ini ada 38.864 penambahan kasus hanya hari ini saja. Kemudian kita lihat Jepang 97.000, hampir 100.000 per hari ini saja. Australia 43.273. Meksiko 34.885. Austria 12.500 sekian. Taiwan 25.000. Nah, kalau dilihat begini tampaknya Indonesia tidak terlalu besar. Ya, dibandingkan, bayangin ya, dibandingin Korea Selatan, Jepang, dan sebagainya. Ini mau menunjukkan apa? Mau menunjukkan bahwa sebetulnya di dunia ini angka pertambahan COVID setiap harinya itu masih tinggi di beberapa negara. Memang tidak semua negara. Di beberapa negara ini masih tinggi. Nah, lalu bagaimana dengan kematiannya? Ternyata kematian juga masih menimbulkan kematian ya. Di Korea Selatan, tapi Korea Selatan 38.000, angka kematiannya 16. Nah, di Indonesia bagaimana? 3.000 penambahan hari ini, penambahan kematian ada 6. Jadi di semua negara yang masih ada peningkatan penderita COVID, itu ternyata angka kematiannya juga masih ada. Sekarang kelihatan Taiwan, ini ya, nambahnya 114. Jadi kalau kita lihat dari data ini, ternyata paling tinggi adalah Taiwan untuk angka kematian. Nah, sekarang kita bandingkan. Tadi Bu Berlina mengatakan bahwa terakhir itu bintang keempat tanggal 29 April ya, 2022. Pada waktu itu Indonesia ini berada pada peringkat ke-18 di seluruh dunia. Peringkat apa? Peringkat kasus yang paling banyak, jadi 18 besar lah ya. Nah, sekarang pada hari ini itu Indonesia di peringkat ke-20. Artinya apa? Artinya terjadi penurunan. Kalau penurunan itu ya setidaknya lebih bagus lah ya. Apa? Artinya pengendalian di Indonesia ini relatif sudah lebih bagus dibandingkan masa-masa yang lalu atau dibandingkan dengan negara-negara lain. Karena apa? Tadinya 18, sekarang menjadi 20. Nah, urutannya. Nah, karena kita lihat sendiri pada hari ini ya, di Indonesia. Ini data dari WHO ya. Indonesia ini ada penambahan tadi 3.331 dan angka kematian 6. Nah, sekarang kita lihat tentang keseriusan dan critical cases. Jadi penyakit ini yang masuk ke serius dan kritis. Ya, ternyata kalau kita lihat ini adalah data Februari ya,
tahun 2020. Ini adalah per kemarin ini. Kalau kita lihat bahwa ternyata angka kekritisan penyakit ini bervariasi. Dan memang kalau kita lihat pada tahun ini kelihatannya angka ini sudah mulai menurun. Ya, kenapa mulai menurun ini banyak faktor. Pertama adalah faktor dari variannya yang sekarang menyebar. BA4 dan BA5 itu katanya tidak terlalu menimbulkan gejala berat, ya, tetapi penyebarannya sangat cepat. Itu satu. Dan kedua, juga karena vaksinasi sudah mulai berjalan. Ya. Jadi ini adalah salah satu sebab kenapa angka kekritisan, angka keseriusan ini sudah mulai menurun. Jadi, berarti masih ya, kalau menurun itu bukan berarti nol, atau berarti bukan berarti tidak serius dan tidak kritis, berarti masih ada angka kekritisan ini. Nah, ini tetap harus kita waspadai. Nah, sekarang kita lihat di Indonesia. Nah, ini adalah data tanggal 14 ya. Data tanggal 15 saya belum dapat dari kementerian. Nah, ini data kemarin 3.584. Kalau hari ini tadi 3.303. Jadi artinya ada penurunan 200 sekian pasien yang menurun. Nah, kita lihat puncaknya. Jadi puncaknya kritis itu adalah pada, kalau kita masih ingat ya, itu pada bulan Juli ya, Juli Agustus tahun 2021 itu Delta yang heboh sekali. Nah, kemudian pada bulan Januari kemarin, Februari juga meningkat. Ini lebih tinggi. Kenapa? Ini ada kasus Omicron. Ini di sini adalah Delta. Nah, yang ini adalah Alpha. Jadi Indonesia sebenarnya sudah 3 kali puncak ya. Kalau dunia tadi berapa? 5 kali puncak ya. Kita baru 3 kali puncak. Artinya menunjukkan apa? Bahwa pengendalian kasus COVID di Indonesia ini cukup bagus. Nah, ini adalah data di Indonesia. Nah, ini ada data yang meninggal. Ternyata data yang meninggal paling banyak itu adalah di bulan Juli Agustus tahun 2021. Jadi kalau kita lihat sini, pada bulan Januarian, awal tahun Januari Februari ini angka kejadiannya lebih tinggi dibandingkan bulan Juli Agustus 2021. Kalau kita lihat angka kematiannya jauh menurun. Yang di awal tahun 2022 ini, ya. Kalau di mana ini Juli Agustus 2021 ini kan tinggi banget ya. Nah, ternyata ini mengapa? Karena pertama adalah variannya memang berbeda. Ini pada bulan Juli kan varian Delta ya, itu yang lebih ganas dibandingkan dengan varian Omicron. Kemudian pada 2021 ini seolah-olah Indonesia itu masih belum siap, masih kaget lah gitu ya. Tapi kalau sekarang ini sudah lebih tenang. Dan yang lebih penting lagi adalah apa? Karena ternyata pada bulan Juli itu vaksinasi di Indonesia masih belum begitu baik. Kalau sekarang ini sudah jauh lebih bagus. Sekarang kita lihat situasi vaksin. Oh sorry, ini angka yang terpapar ya. Nah ini. Nah sekarang kita lihat kalau ternyata provinsi mana sih yang paling tinggi. Ya. Ini kasus meninggalnya ternyata adalah di mana ini? Yang tertinggal ternyata paling tinggi adalah di Jateng, ya, dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Nah, sekarang kita lihat Jawa Barat, ya, Jawa Barat ini dari April terus sampai sini. Ini terjadi peningkatan terus, ya, untuk Jawa Barat. Kemudian kita lihat Kota Bandung sendiri. Ini Kota Bandung ini dari awal ya, dari awal mulai adanya COVID. Kalau kita lihat grafiknya ada di sini.
seperti ini. Nah, kita lihat ini adalah grafik di bulan Delta. Ini adalah grafik di bulan waktu pas Omicron. Tinggi sekali. Bayangkan ini berapa kali lipat? 2 kali sampai 3 kali lipat ya. Nah, ini sekarang kita ada di sini. Ya. Ini sekarang kita sudah masuk ke hari ke berapa ya? 560 sekian. Berarti sudah berapa tahun sekarang. Nah, ini untuk Kota Bandung. Ternyata di Kota Bandung ini laki-laki yang sakit itu sekitar 45%, berarti lebih banyak perempuan. Ini jadi pertanyaan, kenapa kok perempuan padahal laki-laki yang lebih sering di luar ya? Tapi kok kenapa perempuan yang lebih tinggi? Ini menarik untuk dianalisa ya. Kemudian kalau kita lihat sekarang dari kasus usianya, ternyata kasus usia yang paling tinggi itu adalah kasusnya itu adalah di usia 20 sampai 29 tahun. Jadi usia 20-29 tahun ini paling banyak. Nggak aneh ya, karena ini kan masa-masa orang bekerja ya. Karena ada mahasiswa, kemudian ada karyawan, ini populasi paling tinggi. Kemudian di 30-39, ini ranking keduanya. Ya. Kemudian berikutnya adalah usia 40 sampai 49. Jadi kalau kita perhatikan makin tua itu angka kejadiannya itu makin sedikit, makin kecil. Nggak aneh ya kalau orang udah 60 sampai 69 tahun, ini mungkin karena sudah tidak bekerja, di rumah terus, sudah pensiun. Nah, ini adalah anak-anak. Nah, sekarang kita harus waspadai ya, bahwa ternyata gejala ini anak-anak 6 sampai 19 tahun itu 11.000. Bandingkan dengan usia 50 sampai 59. Jadi ini anak-anak sekarang ini sudah mulai banyak. Mengapa? Karena ternyata memang anak-anak ini kan sekarang sudah mulai sekolah lagi ya. Kalau waktu itu kan anak-anak tidak sekolah sama sekali. Kalau sekarang kan anak-anak sudah mulai sekolah lagi. Jadi nggak aneh kalau ternyata banyak terjadi peningkatan di usia 6 sampai 19 tahun. Nah, ini data-data ini penting. Mengapa? Karena kita harus bisa melihat, mengkaji posisi saya ada di usia berapa, kemungkinannya seperti apa dan sebagainya. Ya? Jadi ini kita harus waspadai. Yang harus kita waspadai adalah ini ya, pada usia anak sekolah. Itu sudah hampir nilainya itu sudah hampir sama dengan yang lainnya. Sudah beda itu. Sementara kalau kita perhatikan zaman waktu pas masih Delta itu kan anak sekolah itu kan persentasenya sudah 2%, kecil sekali ya. Tapi ternyata sekarang sudah hampir sama dengan tingkatan usia yang lainnya. Nah, ini laju konfirmasi. Nah, ini yang keadaan di Kota Bandung. Ya, ini. Kemudian kita lihat vaksin. Ini vaksin Kota Bandung. Jadi kita harus bersyukur bahwa ternyata vaksin pertama, dosis pertama itu Bandung mencapai 114% ya. Kemudian dosis kedua 104%. Nah, yang menjadi masalah sekarang ini dosis ketiga ini hanya baru 35%. Walaupun sebetulnya Kota Bandung ini masih relatif cukup bagus ya, 35%, karena kalau nasional itu sekitar 32%. Jadi kalau Bandung ini masih termasuk yang cukup bagus ya vaksinnya. Tetapi kita lihat bahwa ternyata vaksin ketiga ini cakupannya itu sangat rendah. Sementara kita ketahui bahwa vaksin COVID ini kan sampai sekarang kan belum tahu ya efektivitasnya itu berapa lama sih, berapa tahun sih, kan kalau vaksin yang lain itu udah tahu ya. Vaksin flu misalnya itu kan setiap tahun sekali harus di booster. Kalau COVID ini berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali, ini kan kita penelitiannya masih belum banyak ya. Dan diduga kalau menurut
riset-riset yang dilakukan itu vaksin itu bertahan itu sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, ini kalau 1 tahun maka kemungkinan ya dulu kan ini kita divaksin dosis pertama kan ada di sini. Kemudian ini kan dosis kedua kan pada awal-awal pada akhir-akhir tahun 2021-an ya. Nah, ini berarti kalau memang bertahan sekitar 6 bulan sampai 1 tahun, maka dosis ketiga ini seharusnya sudah harusnya juga mencapai ke angka mendekati 100%, tapi ternyata masih 35%. Nah, kemudian sekarang kita lihat, nah ini Kota Bandung ya. Sekarang kita lihat ini ketika Bapak Presiden tadi, mengapa slide pertama saya itu adalah saya tunjukkan ketika Bapak Presiden Pak Jokowi mengumumkan pada tanggal 17 Mei bahwa rakyat sudah boleh membuka atau melepas masker di ruang terbuka. Ini adalah 17 Mei. Jadi ini adalah data Kota Bandung 17 Mei yang satu ini sampai ke 14 Juli sampai kemarin. Sekarang kita lihat bahwa ternyata begitu diumumkan oleh Bapak Presiden, maka mulailah terjadi peningkatan kasus. Ya, kita lihat gelombang. Ini kan diumumkan di sini. Angka satu ini diumumkan oleh Presiden. Nah, mulai meningkat sampai sekarang. Nah, mengapa? Karena rupanya, jadi ini kita bisa melihat dari sini bahwa ternyata memang masker itu begitu pentingnya buat kita untuk mencegah COVID-19 ini. Ini sangat terbukti. Begitu ada pengumuman boleh lepas masker, mulai timbul. Nah, kalau kita membaca grafik itu tidak boleh, oh ini kan turun nih, ini juga turun nih. Nah, kenapa kita harus lihat ini kebanyakan ini kalau yang turun-turun ini biasanya pada hari Minggu. Kenapa? Karena hari Minggu biasanya orang nggak diperiksa. Ya. Nah, tapi kita lihat secara keseluruhan, ini adalah relatif meningkat terus kan kelihatan kan grafik. Kalau kita tarik garis lurus ini kan seperti begini, meningkat. Nah, jadi artinya apa? Masker ini menjadi bagian yang paling penting untuk pencegahan COVID. Karena itu, usahakan tetap selalu menggunakan masker. Karena itulah maka pada tanggal 10 kemarin Bapak Presiden mengumumkan, ayo pakai masker lagi. Apakah akan turun? Nanti kalau kita perhatikan grafiknya, sekarang masih belum kelihatan ya. Nanti mudah-mudahan kalau misalnya 1 bulan ini bisa kelihatan lagi grafiknya. Begitu masker dipakai, ini akan mulai turun lagi gambarnya. Ini sudah mulai condongnya sudah mulai kelihatan ini. Ya, sudah mulai kelihatan ini akan terjadi penurunan. Nah, lalu apa sih? Sekarang katanya Omikron udah nggak bahaya, saya batuk pilek biasa gitu ya. Ternyata kasus-kasusnya adalah masih sama ciri-cirinya. Ada batuk ya, jadi paling tinggi itu memang gejala paling banyak ya, gejala paling sering itu adalah batuk ya. Kemudian kelelahan, hidung tersumbat, ada demam, mual, muntah. Nah, yang paling sering dulu, kalau dulu waktu pas Delta itu kan nggak bisa mencium atau nggak bisa mengetap ya. Itu menjadi ciri utama. Ternyata sekarang untuk kasus yang Omikron BA4 dan BA5 ini, kasus anosmia atau tidak bisa mencium atau tidak bisa mengetap ini paling kecil. Jadi kita tidak bisa mengatakan, saya masih bisa mengetap kok, berarti saya bukan COVID. Saya masih bisa mencium bau wangi, bau kentut misalnya. Berarti saya bebas COVID tidak kan? Mengapa? Karena ini sekarang nilai angka itu paling kecil gejala ini pada varian Omikron BA4 dan BA5. BA4, BA5 ini yang sekarang
paling banyak di Indonesia, itu 81% kasus di Indonesia itu adalah kasus yang BA4 dan BA5. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, apabila ada gejala-gejala seperti ini, harus diingat, kemungkinan kita kena COVID. Ya, kalau dulu kan ciri utamanya apa? Tidak bisa mencium dan tidak bisa mengecap. Sekarang ini tidak bisa dipakai lagi karena persentasenya sangat kecil. Ini penting buat kita. Kenapa? Karena ini kalau melihat dari sini kan gejala orang batuk pilek biasa ya. Kalau dulu kan ini khasnya orang nggak batuk pilek tapi tiba-tiba nggak bisa makan, udah nggak bisa mengecap atau nggak bisa mencium bau-bauan, orang udah langsung panik, wah ini saya kena COVID. Padahal nggak ada batuk, nggak ada panas dan sebagainya. Ternyata sekarang gejalanya adalah seperti gejala orang flu biasa. Jadi ini harus lebih waspada buat kita. Nah, kita berbicara ini. Menteri Kesehatan mengatakan bahwa pertengahan bulan Juli itu akan puncaknya. Bapak Presiden juga mengatakan di minggu kedua, minggu ketiga puncak COVID nanti akan turun lagi. Wah, kita udah senang, euforia. Biasa kita kalau ada pengumuman yang kayak begitu tuh euforia, senang gitu, wah udah senang, biasanya udah kayak orang lupa panik gitu ya, kayak orang panik lupa daratan gitu ya, udah lupa masker, lupa berkerumun lagi dan sebagainya. Nah sekarang ini dari pengamatan di beberapa negara adalah bahwa puncak kasus terjadi itu sekitar 16 sampai 33 hari sejak ditemukannya kasus pertama. Jadi di Indonesia kasus untuk BA4 dan BA5 ini muncul diketahuinya di Indonesia itu pada tanggal 6 Juni 2022. Lalu kita hitung, kalau 6 Juni ini saya hitung dari sini ya, 6 Juni ini ya. Kemudian perkiraan puncaknya kapan? Berarti pada tanggal 22 Juni sampai dengan 9 Juli. Yaitu pada hari ke-16 sampai hari ke-33. Sekarang kita lihat, ini hari ke-1, ini hari ke-16. Ini hari ke-33. Emang betul naik terus. Ya. Nah, hari ke-33 dia mulai turun. Wah, berarti cocok. Ya kan? Kita mulai senang nih. Wah, ternyata betul nih ya. Puncaknya di tanggal 9 Juli pasti akan turun lagi. Nih, betul. Perkiraan tersebut, pengamatan tersebut betul. Jadi pada kita lihat ini, pada angka ke-33 itu dia mulai turun. Lah, tapi kenapa pada hari ke-37 naik lagi? Nah, ini berarti ada sesuatu. Ya kan? Kan kalau mengikuti perkiraan ini pada hari ke-33 betul turun. Tapi pada hari ke-37 naik lagi. Kemudian ada apa ini? Nah, ini yang kita cari. Sekarang kita lihat liburan sekolah di Jawa Barat itu adalah 27 Juni sampai 16 Juli ya. Nah, artinya apa? Ini kemungkinan ini adalah efek dari liburan. Kan liburan pada banyak keluar kota ya, mobilisasi tinggi ya. Nah, tertular orang-orang dan sebagainya, sehingga naik lagi. Nah, ini gejala yang harus kita waspadai. Jadi, kalau ditanya kapan sih mau turunnya ini, karena apa? Begitu udah mulai naik, turun, naik lagi. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjaga diri. Itu adalah kesimpulannya. Nah, sekarang kita berbicara tentang long COVID di Indonesia. Jadi ini ada satu penelitian yang berbicara tentang long COVID di Indonesia. Jadi long COVID itu orang yang pernah sakit COVID, kemudian gejalanya masih ada. Ya. Jadi 66,5%
dari responden 385 itu mengalami keluhan long COVID. Artinya apa? Gejala sisanya itu cukup tinggi ya. Bayangkan 66,5% itu gejala long COVID itu masih ada. Apa sih gejalanya? Kelelahan, merasa lelah, batuk terus, nyeri otot. Nah, yang lebih apa? Yang gejala yang paling banyak sebetulnya dan yang termasuk yang mengkhawatirkan adalah sebetulnya adalah ini. Pada yang paling bawah ini, pada aspek kualitas hidup. Ternyata pada orang-orang yang pernah terpapar COVID, itu tingkat kecemasan dan depresinya itu tinggi. Ya. Ada orang yang itu banyak sekali itu kalau Bapak Ibu sekali-kali jalan ke dokter psikiater itu ya, itu di ruang tunggu itu coba ditanya-tanya, kamu kenapa? Sebagian besar mengatakan saya habis kena COVID atau saya beberapa bulan yang lalu kena COVID. Jadi rupanya tingkat kecemasan dan tingkat depresi akibat COVID ini sangat tinggi. Ya, kalau lelah ya orang nggak ngerasa oh lelah saya kecapean karena kerja dan sebagainya. Tapi depresi dan kecemasan ini tidak pernah tidak pernah terungkap ya. Padahal itu menjadi bagian yang cukup tinggi. Dan ini yang harus kita waspadai sebetulnya. Kenapa? Itu jelas akan mempengaruhi kualitas hidup. Kalau pada orang tua, tingkat kecemasan makin usia makin tua, itu tingkat kecemasan dan depresi itu makin tinggi. Nah sekarang kalau depresi itu terjadi pada usia-usia muda, ini kan kebanyakan orang depresi akibat COVID itu kenapa? Dia itu nggak berani ketemu orang, ya. Lalu paranoid itu jadi curigaan terus kalau ketemu orang, ya. Nah ini kan sangat menyusahkan ya sebetulnya. Nah kesimpulannya apa? Pandemi ini belum selesai. Negara lain masih tinggi. Kalau negara lain masih tinggi, artinya apa? Masih mungkin terjadinya transmisi. Tadi Jepang, Taiwan, ya yang tinggi Korea Selatan, orang-orang di Asia. Itu artinya apa? Masih mungkin orang-orang tertular lewat mobilisasi yang tinggi seperti itu. Lalu kita ingat, sekarang ini musim haji ya. Sebentar lagi ini kan kloter haji ini kan sudah mulai pada pulang nih ke Indonesia. Kita harus berhati-hati loh bahwa mereka itu kemungkinan juga dalam perjalanannya itu bisa membawa COVID kemari. Ini harus hati-hati, harus kita waspadai. Kemudian pasca liburan anak sekolah, anak-anak habis liburan nih, habis jalan-jalan nih. Kan tanggal 18 kan anak sekolah kan mulai masuk sekolah kan, ya. Dan ini harus kita waspadai dan tetap waspada COVID. Lakukan protokol kesehatan dan lakukan vaksin booster. Bapak Ibu sekalian, kalau gitu ini ya tetangga saya habis naik gaji. Kalau itu saya nggak boleh ketemu dan ini. Maksudnya bukan seperti itu. Yang dimaksudkan di sini kewaspadaan itu adalah tadi saya gambarkan bagaimana peran masker itu sangat penting buat kita. Begitu pengumuman masker boleh dibuka, euforia, lambat atau sedikit demi sedikit naik lagi. Ya. Nah, jadi kita menghadapi ini pada minggu-minggu ke depan. Jadi mengapa obrolan santai ini kita adakan pada minggu kedua ini. Kenapa? Karena kita menyongsong ini. Artinya apa? Ke depan ini kita harus lebih waspada. Ya. Jangan lupakan masker. Lalu kenapa sih masker itu begitu digembar-gemborkan? Kenapa? Kan saya sudah divaksin dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian ingat ya bahwa kunci utama itu kan jangan sampai virus itu masuk ke dalam tubuh kita. Jangan biarkan virus itu masuk ke dalam tubuh kita. Kalau kita
biarkan masuk virus itu masuk dalam tubuh kita, kemudian kita mengatakan, wah saya sudah punya antibodi, artinya apa? Membiarkan musuh itu masuk ke dalam tubuh kita, lalu membiarkan tubuh kita berperang. Tubuh kita menjadi area peperangan antara virus dan daya tahan tubuh kita. Kita tidak bisa mengatakan bahwa saya ini sehat selalu. Cuaca sekarang tidak menentu. Artinya apa? Daya tahan tubuh itu bisa menurun. Stres pekerjaan itu bisa menurunkan daya tahan tubuh. Rasa kecapean, rasa lelah itu bisa menurunkan daya tahan tubuh. Jadi yang paling penting, jangan biarkan tubuh kita ini menjadi arena peperangan antara virus dan daya tahan tubuh. Tapi yang paling penting adalah mencegah supaya virus itu tidak masuk ke dalam tubuh kita. Karena pencegahan paling utama itu adalah masker. Nah, bagaimana dengan vaksin? Vaksin itu adalah pencegahan lapis kedua. Ya, jadi ingat, jadi jangan lupakan masker. Pakai masker. Capek pakai masker. Ya, orang sudah bilang, wah ya nak, karena pandemi kita belum selesai. Ya, Bapak Ibu sekalian kita harus ingat bahwa data-data yang tadi disampaikan, apakah itu data yang valid? Data yang valid, data yang dilaporkan. Tapi kita harus ingat bahwa ternyata sekarang itu begitu mudahnya orang periksa antigen. Orang periksa kan kalau yang di data yang tadi disebutkan dilaporkan itu kan data kalau kita periksa antigen di laboratorium resmi, ya. Begitu positif kirim, negatif pun dikirim sebetulnya ya. Jadi setiap kali misalnya di laboratorium Pramita atau Biotest periksa 100 hari ini, itu datanya harus 100-100-nya masuk ke kementerian. Tetapi di luar itu banyak sekali sebetulnya orang yang coba-coba periksa sendiri. Nah, kalau periksa sendiri kan tidak terreport, tidak terkirimkan ke pusat. Sehingga data yang ada itu kemungkinan itu bukan data yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Apakah data itu valid? Valid, karena itu yang dilaporkan. Tetapi apakah data itu data yang sebenarnya? Itu belum tentu data yang sebenarnya. Ya, karena banyak, saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak semua di sini juga sering tuh periksa. Tapi periksa sendiri lah karena gampang ya, periksa antigen sekarang cuma tinggal colok, periksa sendiri juga bisa. Nah, kalau negatif oke, nggak positif ya oke, diam aja di rumah. Makan obat sendiri, istirahat sendiri, tidak dilaporkan. Dan ini menyebabkan data ini menjadi bias. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, yang paling penting buat kita adalah apa? Masker sekali lagi. Ya, jangan lupakan masker, terutama ini ya, menghadapi masa-masa kepulangan daripada musim haji ini, kalau tidak salah saya dengar itu mulai besok itu sudah mulai beberapa kloter itu sudah mulai balik ke Indonesia. Kemudian hari Senin itu anak sekolah sudah mulai sekolah. Artinya apa? Mobilisasi masyarakat akan tambah besar. Dan ini harus hati-hati Bapak Ibu semua. Jaga. Dan yang penting adalah masker. Dan jangan lupa vaksin booster juga penting. Mengapa? Karena ternyata yang di Bandung itu kan baru 35%. Saya tidak tahu dari sekian banyak ibu-ibu yang ikut pada malam hari ini apakah sudah di booster semua atau belum. Barangkali itu saja Bu Berlina. Terima kasih. Terima kasih Dr. Temi. Baik, Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya langsung bisa, silahkan klik notifikasi angkat tangannya supaya kita bisa memberi kesempatan berurutan. Saya ini beri kesempatan 3 orang pertama dulu ya untuk bertanya, silahkan. Pak Warsoma bisa bantu saya untuk melihat yang angkat tangan. Pak Benyamin mengacung langsung di video. Ya, oh oke. Lalu ada siapa lagi Pak? Belum. Belum ya, Pak Benyamin dulu saya persilakan. Pak Benyamin, silakan.
Ya. Dibuka Selamat mic-nya, malam, Dok. lalu silahkan. Yuk, malam. Nah, saya bingung menyoroti dari bagian pertama dan bagian terakhir. Bagian pertama dikatakan ketika pemerintah mengumumkan di Istana Negara Bogor mungkin ya, bahwa pandemi akan berakhir dan kita akan memasuki masa transisi selama kurang lebih 2 minggu. Setelah itu mungkin akan memasuki masa endemi. Nah, pengertian dia awam, endemi kayaknya sudah tidak akan ada pandemi lagi. Tetapi di bagian akhir disebutkan lagi bahwa pandemi belum selesai. Saya sih cukup mengerti. Nah, hanya yang ingin diketahui, kenapa pemerintah itu tidak memberikan penjelasan bahwa pandemi akan berakhir, penjelasannya apa? Lalu akan masuk ke endemi, penjelasannya apa? Apakah terlalu yakin bahwa kekebalan komunal waktu itu Jawa Bali sekitar 99,2%? Apa dengan itu yakin? Maka bolehlah yang ke kereta api nggak usah di swab, nggak usah pakai rupa-rupa lagi. Seperti itu kan, Dok? Saya ingin mendapatkan pemahaman informasi yang lebih jelas gitu. Ya, terima kasih Pak Ben. Jadi begini, situasi pandemi akan berubah menjadi endemi, itu tidak bisa kebijakan satu negara. Itu harus global. Artinya apa? Keputusan apakah itu pandemi atau endemi itu harus dari WHO. Kenapa demikian? Karena seperti kita lihat di peta dunia, bahwa ternyata di beberapa negara itu ada yang kasusnya sudah 0, tapi di Jepang masih tinggi. Selama di beberapa negara masih tinggi, maka proses terjadinya penularan itu masih sangat tinggi. Ya, mobilisasi masih ada, sehingga itu tidak bisa dikatakan misalnya, oh Indonesia sudah nggak ada kasus nih, kalau gitu Indonesia endemi, tapi di Jepang pandemi, itu tidak bisa. Karena yang namanya pandemi atau endemi itu yang menentukan adalah WHO. Satu. Kedua, kenapa kok pemerintah begitu cepat mengambil satu kesimpulan? Ya kan, seperti itu kan. Kita tahu bahwa sebetulnya masalah COVID ini itu bukan hanya masalah kesehatan, itu adalah masalah ekonomi, masalah politik juga. Ya. Nah, mengapa? Karena pemerintah melihat bahwa ternyata memang pada waktu trennya sudah mulai menurun. Kemudian yang kedua adalah dilihat bahwa gejalanya memangnya ringan. Ya. Sehingga apabila setiap kali mau berangkat pakai kereta harus pakai tes swab PCR atau antigen, itu akan menjadi beban tambahan dari masyarakat. Itu harus diperhitungkan juga. Kalau misalnya masuk ke mall dibatasi misalnya ya dan sebagainya, itu juga akan menjadi perekonomian itu jalannya akan tersendat. Jadi saya tidak bisa menyalahkan pemerintah dalam hal ini dalam rangka mengambil kebijakan tidak pakai masker. Hanya mungkin penjelasannya yang kurang wise ya. Jadi seharusnya itu sambil ekonomi supaya bisa berjalan, masyarakat diedukasi bahwa potensi timbulnya atau kenaikan itu masih sangat besar. Nah, karena itulah maka sebetulnya sore hari ini kan salah satu fungsinya adalah itu kan memberikan edukasi itu. Karena banyak orang menganggap karena udah capek pakai masker gitu ya, wah udah bebas nih. Pernah sekali saya ditanya sama gereja, boleh nggak nih saya buat persekutuan? Saya bilang sebaiknya tidak. Jokowi aja udah ngebolehin kok buka masker gitu kan. Nah, artinya apa? Pemahaman seperti itu yang mesti kita ajarkan kepada masyarakat, bahwa membuka masker itu satu alternatif. Tapi tetap kita harus, karena apa? Yang bisa menjaga kesehatan kita kan cuma diri kita gitu. Ya, bukan orang lain, kita. Jadi ya kalau buat saya,
apapun pemerintah mengatakan selama itu buat saya itu lebih aman, lakukan. Pakai masker. Itu Pak Ben, jawaban dari saya. Oke, cukup puas Pak Ben. Boleh satu lagi? Kalau satu lagi begini, di layar ada Pak Warsoma angkat tangan. Pak Warsoma, mau Bapak dulu atau Pak Ben dulu? Kalau nyambung Pak Ben dulu aja, mungkin nyambung pertanyaannya. Oke, siapa Ben? Silakan. Ya, terima kasih. Baru akhir-akhir ini dengar antara perpaduan Delta sama Omikron begitu cepat. Nah, pertanyaannya, melalui apa dok sebarannya itu Delta Omikron ini? Apakah melalui droplet atau melalui airborne? Itu aja sih. Ya, sampai sekarang ini masih droplet infection. Ya, masih bisa bayangin ya kalau misalnya airborne kelihatannya jumlah yang sakit akan lebih banyak banget gitu ya. Ini masih droplet sampai sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Silakan Pak Warsoma. Baik, terima kasih Bu Berlina. Saya ada 2 pertanyaan. Itu yang pertama, saya pernah baca beberapa hari yang lalu katanya varian BA4 dan BA5 malah ada yang bilang lebih kuat dari Delta, mungkin hanya ngeblas aja atau gimana, tapi yang saya ingin ketahui sebenarnya apakah benar varian BA4 dan BA5 itu udah lebih ringan gitu tingkat kematiannya, atau karena manusianya udah divaksin yang lebih kuat gitu. Jadi virusnya sendiri mungkin kuat, tapi karena daya tahan tubuh orang-orangnya udah divaksin, jadi mungkin nggak terasa fatal lagi gitu. Atau memang virusnya memang lebih ringan, itu yang pertama. Kedua, ini Jepang ini rasanya negara yang paling tough dengan pendatang dari luar, susah sekali masuk sana. Terakhir itu juga untuk turis pun harus lewat travel bureau yang ada di Jepang gitu. Jadi nggak boleh ada travel bureau Indonesia bawa turis gitu. Tapi kenapa ya malah sangat tinggi sekali di Jepang gitu. Udah diisolir gitu, tapi sangat tinggi di sana. Baik, itu 2 pertanyaannya, Dok. Ya, jadi yang pertama itu apakah lebih sebetulnya apakah memang benar lebih ringan atau karena kita sudah divaksin ya. Itu yang pasti itu adalah bahwa memang Omikron itu jauh lebih tidak fatal. Ya. Saya sulit di sini menggambarkan secara teorinya ya. Karena ini adalah teknis medis yang sangat rumit ya, karena spike-nya itu yang jadi yang berubah itu adalah pada spike paku dari virus tersebut. Jadi varian daripada COVID itu berpengaruh kepada paku, kan kalau virus COVID itu kan kayak paku-paku gitu ya. Nah, itu tuh yang menentukan variannya itu adalah pada paku-pakunya tersebut. Nah, itu di situ paku-pakunya itu ada macam-macam, ada paku yang bisa menyerang ke perut, ada paku yang bisa menyerang ke paru-paru, ada paku yang menyerang kemana itu banyak sekali. Nah, itulah yang menyebabkan mengapa satu varian itu berat. Nah, contohnya varian Omikron ini itu tidak begitu menyerang ke daerah paru-paru, sehingga itu tidak terlalu serius seperti itu. Ya, karena memang virusnya seperti demikian, varian virusnya seperti begitu. Ya, jadi yang berubah itu adalah di situ. Lalu, katanya nggak nyerang paru-paru, kok kenapa tadi data disebutkan bahwa gejala paling tinggi adalah batuk? Ya kan?
Aneh dong kalau gitu, katanya nggak nyerang paru-paru tapi kok batuk. Nah, Bapak Ibu ingat bahwa virus itu dia masuknya kan ke daerah hidung tenggorokan, ya. Jadi batuk itu adalah satu upaya tubuh untuk mengeluarkan benda asing. Itu. Jadi sebetulnya hampir semua virus yang masuk lewat mulut, jangankan semua penyakit yang masuknya adalah lewat hidung dan lewat mulut, maka pasti gejala utamanya adalah batuk. Tapi sekarang kita lihat, ternyata bahwa virus Omicron ini gejalanya batuk itu relatif ringan dan tidak sampai sesak berat itu nggak ada. Bukannya nggak ada, jarang sekali ya. Itu terutama buat orang-orang yang punya komorbid itu memang beda ya. Nah, jadi kalau ditanya apakah memang virusnya atau daya tahan tubuhnya, yang pertama pastinya adalah karena virusnya, memang lebih ringan. Yang kedua adalah karena kita punya daya tahan tubuh yang lebih bagus. Gitu. Kemudian yang ketiga, pertanyaan tentang Jepang. Ini memang menarik seperti yang Pak Warsoma sampaikan. Nah, kita harus ingat bahwa Jepang itu adalah satu negara yang sangat disiplin. Betul kan? Loh, kalau gitu kalau disiplin banget kok malah kenapa jadi tinggi? Mengapa? Jadi gini, kalau di Indonesia itu yang tadi saya katakan, itu kita berani memeriksa sendiri tanpa kolaborasi, berbeda dengan Jepang, negara-negara yang disiplin. Dia mungkin dia nggak berani ngolok sendiri, dia harus datang ke institusi. Bahkan kalau nggak salah itu di mana ya, di Cina itu kalau orang yang diisolir di satu daerah itu setiap hari itu dalam tanda petik itu dipaksa untuk diperiksa. Nah, makin banyak pemeriksaan, maka kalau memang maka makin kemungkinan mendapatkan atau angkanya menjadi tinggi itu makin besar. Kan kalau di kita di Indonesia kan pemeriksaannya juga relatif kan tidak terlalu banyak, sedikit. Ya. Sehingga nggak aneh kalau ketemunya sedikit. Nah, kalau di Jepang kemungkinan salah satu kemungkinannya adalah karena mereka itu begitu taatnya memeriksakan diri sehingga ketahuannya juga banyak. Nah, kalau di Jepang itu datanya adalah real. Berbeda dengan kita yang tadi saya katakan. Kan kalau kita diperiksa nggak keluar tuh di peduli ini. Karena apa? Karena periksa sendiri. Ya nggak akan ketahuan. Karena apa? Karena kita tidak kurang disiplin dalam hal pemeriksaan. Seperti itu Pak Warsoma. Ya baik dok. Udah. Jadi kalau yang Jepang itu jauh lebih akurat ya jumlahnya. Lebih ini ya, lebih real dengan kenyataan. Ya. Makasih dok. Ya. Pak Warsoma, ada satu orang yang menuliskan di chat, bisa bantu bacakan pertanyaan untuk Pak Dr. Temi. Baik, ini Ibu Nusia. Pertanyaannya sebagai berikut. Malam dok, mau tanya kalau vaksin booster efektif untuk berapa lama? Jika sudah 1 tahun, apakah harus diulang? Ya, jadi tadi saya katakan vaksin booster bukan hanya booster saja ya, vaksin COVID ya. Itu sampai sekarang kita belum punya data penelitian yang pasti berapa lama dia efektif. Hanya berdasarkan pengamatan, saya katakan bukan penelitian ya, pengamatan, itu diperkirakan sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Efektivitasnya itu. Jadi kalau ditanya, sudah 1 tahun, apakah harus diulang? Sebaiknya iya. Bahkan pemerintah kan membolehkan orang untuk dilakukan booster setelah 6 bulan. Boleh. Jadi kalau 1 tahun mau diulang, vaksin keempat, monggo silahkan. Tidak ada masalah. Demikian jawabannya Bu Nusia, sudah terjawabkah? Baik. Adakah lagi yang mau bertanya? Pak Warsoma di chat ada lagi atau di layar yang angkat tangan? Bisa bantu?
Rasanya Sudah terjawab, Bu. Makasih. Makasih, Dokter Temi. Terima kasih, sama-sama, Bu. Ya. Sambil ada menunggu Pak pertanyaan baru. Warsoma mencari, saya boleh bertanya, Dok? Enggak. Dengan cerita dokter tadi, sebetulnya seberapa aman seorang lansia, begitu orang umur 90 tahun melakukan perjalanan? Artinya kan katanya akan banyak orang-orang yang pulang haji di Jakarta pasti. Paling banyak yang kena positif juga di Jakarta. Lalu mau berangkat kemana-mana juga sekarang kan harus dari Jakarta ya, Dok. Dari Bandung penerbangannya sedikit sekali. Jadi kan mau nggak mau harus ke Jakarta. Belum. Nah, itu sebetulnya seberapa aman untuk orang tua umur 90 tahun gitu. Ya, sekarang begini. Untuk ke Jakarta itu untuk apa? Kalau hanya untuk sekedar main, ya untuk bukan keperluan yang mendesak, menurut saya sebaiknya ditangguhkan. Tapi kalau ini keperluan mendesak, harus mau nggak mau harus pergi, ya nggak apa-apa sih. Ya cuman ya itu pakai masker double misalnya. Di Kalau bandara, tidak, Dok? kenapa? Di bandara kan, di bandaranya yang repot kan, Dok. Di bandara katanya kalau pas penerbangan kami hampir bersamaan dengan kedatangan kan, Ya kata orang sebetulnya Prancis apa gelek. nggak apa-apa asal kita pakai masker Double. double. Kalau perlu pakai face shield. Pakai apa? Face shield. Face shield. face shield. Oke, makasih banyak, Dok. Ya, jadi kalau memang kita tidak perlu terlalu takut paranoid ya. Kalau kita sudah vaksin dan sebagainya, ya kalau memang terpaksa harus pergi, ya nggak apa-apa pergi. Cuman ya itu kita harus jaga diri, jangan supaya usahakan agar si virus itu tidak masuk ke dalam tubuh kita. Gimana caranya? Yaitu pakai masker double misalnya seperti itu. Kemudian selama di sana kita sedikit mungkin berbicara. Kalau perlu jangan makan dulu gitu ya. Karena kan kalau makan kan kita mesti buka masker gitu kan. Ya, seperti itu. Terima kasih banyak, Dok. Yuk. Pak Warsoma, adakah lagi yang Rasanya sudah tidak ada yang bertanya. Silakan kalau masih ada yang mau bertanya. Mungkin mengalami atau apa yang mau ditanyakan. Kalau itu sih saya boleh nanya lagi satu, Dok. Enggak. Di bulan April yang lalu, senjata kita gitu, dokter masih menyebutkannya 3. Pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak aman gitu. Hari ini kok cuma 1, Dok? Sementara kasus naik. Protokol kesehatan itu 3. Tetap 3. Tapi yang paling utama dari semuanya itu adalah masker. Ya. Bukan jadi sekarang mah nggak usah terlalu sering cuci tangan. Oh enggak, tetap harus pakai. Kenapa? Karena sekarang kan gini ya. Kalau kita pergi nih ya, katakanlah makanya kan kalau tidak perlu itu sebaiknya kan di rumah gitu. Kalau tidak perlu sebaiknya tidak pergi. Karena pas sekarang kita pergi mau belanja lah, mau kosong ya, kita ke pasar mau belanja. Mau nggak mau orang juga kan pergi kan dempet-dempetan ya, itu sudah untuk dihindari. Tapi yang paling bisa dihindari, yang kita bisa lakukan apa ya, pakai masker. Jadi bukan berarti boleh berkerumun atau boleh tidak cuci tangan, karena sebetulnya kan kalau cuci tangan kan mengapa saya tidak begitu stres itu kenapa? Karena cuci tangan kan sebenarnya sudah menjadi satu bagian daripada kehidupan kebersihan kita ya. Kan kita kalau udah terbiasa kalau mau makan kan kalau nggak cuci tangan nggak rasanya risih gitu ya. Kayak contohnya sekarang saya kalau keluar walaupun pakai mobil gitu ya di luar, kalau nggak begitu keluar nggak pakai masker tuh rasanya ada sesuatu yang beda gitu tuh. Jadi apa ya? Oh belum pakai masker jadi pakai masker.
lama-kelamaan kita akan menjadi satu kebudayaan buat kita. Sama kan cuci tangan juga sekarang. Kalau sebenarnya cuci tangan sudah kita diajar dari zaman waktu kita masih kecil ya, cuci tangan ya sebetulnya ya. Nah, itu. Ya, makasih banyak, Dok. Yuk. Ini ada lagi nih pertanyaan di chat ya. Di chat ada pertanyaan. Silakan. Pak Warsono mau Saya bacakan aja. Ya. Iya. Yang dari Ibu Grace dulu. Malam Dok, kalau sekarang saya sudah booster atau vaksin ketiga, apakah untuk vaksin COVID ini ada efek sampingan atau tidak? Lebih ke depan ada vaksin lagi ya? Ya. Sebetulnya begini, vaksin ini kan seperti saya katakan kan belum ada penelitian pasti ya. Jadi gini, kalau kita lihat satu obat ya, termasuk vaksin ya, yang dipakaikan kepada manusia itu kan ada tahapan penelitian ya, yang kita paling sering dengar dengan uji klinis gitu ya. Nah, uji klinis itu kan ada 4, 1, 2, 3. Nah, uji klinis keempat itu adalah uji klinis post-market. Artinya apa? Setelah dinyatakan aman, maka obat atau vaksin dipakai. Nah, selama pemakaian obat atau vaksin tersebut, itu tetap oleh pabrikan, itu dilakukan penelitian. Itu yang namanya uji klinis pasca market. Nah, nanti dilihat nih, setiap tahun itu di report, wah, ternyata vaksin ini ternyata punya efek samping misalnya, atau ternyata obat ini punya efek samping. Karena itu kan nggak heran kan tiba-tiba ada di pengumuman obat ini tidak boleh ditarik di peredaran oleh pabrik obat. Kenapa? Padahal obat ini sudah dipakai ini udah 5 tahun yang lalu, udah 10 tahun yang lalu. Nah, inilah yang namanya uji klinis post-market. Nah, sampai saat ini, vaksin ini masih dalam uji klinis post-market. Artinya apa? Artinya kita belum tahu nih, kemungkinan ya, setelah kita pakai 5 tahun baru ketahuan, oh ternyata efek samping dari vaksin ini adalah ABCD. Nah, misalnya. Nah, inilah yang belum tahu. Jadi kalau ditanyakan tadi, setelah saya vaksin ketiga nih, boleh nggak ini vaksin keempat? Ya tadi saya katakan boleh. Karena apa? Kita lihat kegunaannya. Nah, adapun nanti ternyata menimbulkan bahaya, misalnya kelak di kemudian hari, misalnya ya itu. Tapi kan kita sudah selamat dari COVID. Nah, karena itulah maka sebenarnya kan banyak nih beberapa orang yang anti vaksin ya. Dia mengatakan ini bahaya nih. Nah, pertanyaannya, bahayanya tahunya dari mana? Kan kita belum tahu. Belum ada penelitian yang pasti. Tetapi bukan berarti bahwa vaksin ini juga aman. Karena itulah maka kita harus lebih berhati-hati. Hati-hatinya apa? Kita lihat mana yang lebih menguntungkan buat kita. Banyak orang, waduh ini vaksin terus, udah berapa kali vaksin? 6 kali. Bayangkan dalam waktu 2 tahun sudah 6 kali vaksin. Berarti 2 tahun itu berapa? 24 bulan ya. 6 kali vaksin berarti relatif 1 kali 4 bulan sekali itu divaksin. Bahkan kan vaksin adanya di tahun pertama, berarti mungkin 2 bulan sekali divaksin. Itu ada orang yang sangat ketakutan sampai divaksin seperti itu. Nah, kita kan tidak tahu efeknya apa. Karena itu, maka pemerintah mengambil jalan tengah. Yaitu apa? Yang divaksin itu, ulangan vaksin itu atau booster itu adalah yang minimal setelah 6 bulan. Karena apa? Diperkirakan setelah 6 bulan itu antibodi sudah mulai menurun, kemudian kita
beri vaksin lagi supaya antibody-nya naik, tetapi tenggat waktunya tidak terlalu pendek, ya tidak terlalu pendek. Sehingga apabila terjadi satu efek samping itu diharapkan bisa seminimal mungkin. Jadi kira-kira seperti itu jawabannya ya. Jadi kalau ditanya apakah vaksin itu aman, tidak ada satupun yang bisa menjamin bahwa vaksin yang kita pakai itu aman. Apakah vaksin yang kita pakai itu tidak aman? Tidak ada satupun yang menjamin bahwa vaksin yang kita pakai itu tidak aman. Karena apa? Penelitian ini masih terus berjalan. Nah, demikian pula dengan obat. Ya, kita kan sering makan apa? Orang yang sudah pada tua nih, makan obat darah tinggi, makan obat apa? Kencing manis, makan obat jantung dan sebagainya. Saya udah makan obat nih, udah 10 tahun yang lalu nih. Itu kemungkinan pada tahun ke-11 itu obatnya ditarik dari peredaran oleh pabrikan. Kenapa? Karena ternyata ketahuan bahwa ternyata obat tersebut punya efek samping misalnya seperti itu. Ya, jadi penelitian post market ini sangat penting untuk mengetahui efek samping setelah dipasarkan di dunia seperti apa. Ya. Oke, Ibu Grace sudah cukup. Kalau sudah, Pak Warsoma ada beberapa pertanyaan di layar chatting, tapi mungkin baca satu persatu, satu dijawab oleh Dr. Temi, begitu ya, supaya berurutan seperti dari awal. Oke, saya baca aja dulu ya. Ya. Dari Ibu Hani. Selamat malam dok, saya mau tanya, jika ada yang terkena BA4 atau BA5, apakah cukup isolasi di rumah saja dengan minum vitamin dan makan makanan bergizi, atau harus diobati secara intensif? Jadi begini, tidak perlu BA4 atau BA5, semua yang terpapar oleh COVID ini, yang penting adalah lihat gejalanya. Selama gejala itu masih ringan, itu isolasi di rumah. Kemudian makan vitamin dan ya istirahat. Makanan-makanan yang bergizi. Ya, itu. Kalau ternyata gejalanya memberat, masuk rumah sakit. Nah, kalau tanya, saya masih pakai obat apa nih? Wah, kemarin ada orang, wah makan Avigan dan sebagainya. Apakah Avigan masih dipakai? Masih. Untuk apa? Untuk kasus yang berat. Kalau cuma yang ringan-ringan saja, cukup dengan apa ya? Cukup dengan vitamin kan? Ya, kita harus tahu bahwa yang namanya vaksin itu tidak ada obatnya. Beda dengan bakteri. Kalau bakteri itu obatnya apa? Antibiotik. Tapi kalau vaksin virus itu obatnya apa? Daya tahan tubuh. Ya, daya tahan tubuh itu yang bisa mematikan. Karena itu, loh, kalau gitu buat apa dong itu ada obat-obatan antivirus katanya yang namanya Avigan, bla 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 dan sebagainya. Kalau itu nggak ada. Jadi obat antivirus itu dia tidak membunuh virus, tetapi mencegah replikasi. Artinya apa? Mencegah virus itu berkembang biak. Supaya virus itu nggak berkembang biak, dia makanlah obat antivirus. Nah, lalu yang mematikan virus itu siapa? Daya tahan tubuh, bukan antivirusnya. Ya, kita harus paham itu. Jadi kalau begitu, sampai sejauh mana kita menggunakan antivirus? Kalau ternyata daya tahan tubuh kita lemah, itu sakitnya berat, berarti virusnya banyak banget gitu ya. Karena kalau virusnya banyak banget, maka berarti kan kemungkinan replikasinya kan tambah. Sekarang ya, bayangin kalau ada virus 10 dengan virus 100, kemungkinan untuk bertambah banyaknya kan yang virus 100 kan. Karena kalau setiap virus punya anak satu, misalnya dari 100 menjadi 200 kan. Tapi kalau virusnya 10 punya anak satu, maka setiap virus maka jadi 20. Nah, itu pada keadaan berat itu diberi antivirus gunanya apa? Untuk mencegah supaya dia itu nggak beranak si virusnya itu. Lalu virus yang ada itu dimatikannya oleh apa? Oleh daya tahan tubuh kita. Nah, jadi kalau ditanya obat virus kalau saya kena COVID, itu apa yang bagus?
yang bagus adalah daya tahan tubuh. Kita tingkatkan daya tahan tubuh kita supaya daya tahan tubuh kita ini tinggi, supaya daya tahan tubuh kita ini bagus, itulah yang bisa menahan atau yang membunuh virus. Bukan menahan virusnya, yang menahan virusnya itu adalah obat anti virus. Ya, seperti begitu. Langsung lanjut aja ya, baik. Saya baca Ya, boleh. dari Ibu Afi, ini Ibu atau Bapak, punten kalau salah. Pertanyaannya, selamat malam dok, saya mau tanya, kalau kena COVID pada waktu sekarang, apakah obatnya dan dosis obatnya sama seperti yang dulu? Awal COVID yang dulu kan makan obat azitromisin atau Avigan-nya banyak sekali. Baik, itu begitu dok. Jadi masih banyak nggak makan obatnya seperti yang dulu? Ya, dosis obat ya. Jadi gini, pada zaman dulu itu kita kan belum tahu pasti nih karakteristik dari virus tersebut. Jadi segala apa juga dimakan ya. Azitromisin itu ya. Jadi begini, azitromisin itu adalah antibiotik, bukan antivirus. Ya. Kenapa zaman dulu dikasih azitromisin, kok sekarang udah nggak dikasih azitromisin? Kenapa? Karena ada kalau dalam dunia kedokteran itu ada yang namanya antibiotik protektif. Jadi bukan untuk mengobati tapi untuk memproteksi. Ya. Nah, zaman dulu kan kita kan belum ngerti nih. Waktu pas Delta itu kan yang tadi saya bilang kan terkaget-kaget di dunia medis. Kok tiba-tiba jadi berat begini, jadi kasihlah segala macam obat. Ya. Nah, kenapa? Karena apa? Di satu pihak kita mencoba menanggulangi si virusnya, di lain sisi kita memproteksi supaya nggak tambah berat, karena dikasihlah yang namanya azitromisin, yang dikasih levofloxacin dan segala macam antibiotik. Nah, apakah itu ternyata efektif? Ternyata itu tidak terlalu efektif untuk beberapa orang. Nah, karena itulah sekarang lebih sekarang kita tahu bahwa Omikron ini gejalanya relatif ringan, maka itu sudah ada tuh yang namanya azitromisin, levo, Avigan dan sebagainya sudah ada. Jadi kalau ditanya dosisnya, nah karena kita bicara tentang dosis. Kalau dosis obat itu harus dilihat dari penyakitnya dan karakteristik dari obat tersebut. Misalnya, contoh ya, azitromisin itu dimakannya sehari sekali. Mengapa? Karena azitromisin itu di dalam tubuhnya dia bisa bekerja untuk 24 jam. Kalau gitu, wah kalau makin berat, gimana kalau saya kasih 2 kali 1, saya kasih 3 kali, nggak ada gunanya. Gitu, ya. Nah, lalu kenapa kalau Avigan dikasihnya harus 2 kali 8, terus kemudian dosisnya berkurang? Ya itu memang karena apa? Fungsi dari Avigan itu kan untuk mencegah replikasi tadi. Ya. Jadi itu punya dosis obat itu punya karakteristik sendiri. Itu yang tahu dan yang hafal itu ya dokter, apoteker gitu ya. Jadi kita tuh kan memang kadang-kadang kita kan sering ngobatin sendiri gitu ya. Contohnya yang paling gampang lah ya, orang kolesterol tinggi ya. Saya kolesterolnya tinggi, saya makan obatnya kalau tadi pagi makan minyak habis pesta, lalu malam ini saya makan obat kolesterol. Kalau besok udah nggak, itu nggak ada gunanya gitu. Karena apa? Obat itu kan yang penting itu bisa bekerja itu adalah level obat yang ada di dalam darah sepanjang 24 jam. Itu yang paling penting itu seperti itu ya. Ini teknis medis ya, jadi agak sulit untuk saya jelaskan ya. Tapi yang mau saya katakan adalah kalau tadi dikatakan apakah dosisnya sama? Dosisnya pasti sama kalau penyakitnya sama. Ya.
Tetapi sekarang ini setelah kita orang kan makin lama makin tahu nih, kedokteran kan makin tahu nih karakteristik dari penyakit, dari virus Delta, dari varian Omicron, varian B4, B5. Nah, jadi ketahuan ternyata sekarang nggak perlu pakai yang macam-macam itu misalnya. Kemungkinan saja nanti kalau timbul, mudah-mudahan tidak, varian lain mungkin obatnya akan berbeda lagi seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa jelas ya. Karena ini teknis medis ini. Jelas ya, lanjut Pak Warsoma, bisa dibacakan yang berikut. Baik, berikutnya dari Ibu Nancy S. Saya nggak tahu ini Nancy S, Dokter Nancy atau yang lainnya. Tapi pertanyaannya sebagai berikut. Izin tanya dok, sebetulnya yang terbaik saat bersepeda ke jalan raya sendirian itu pakai masker atau tidak usah? Sebab rasanya bermasker saat goes menjadi pengap untuk bernapas. Tolong pendapatnya dok. Ya, ini pertanyaan klasik ya. Jadi begini, pada saat kita berolahraga, itu tergantung dari olahraganya, itu adalah sebaiknya tidak menggunakan masker. Tapi kita lihat olahraganya di mana, gitu. Karena itu yang paling bagus itu adalah olahraga itu adalah di alam terbuka yang sepi, yang banyak oksigennya dan sebagainya. Jadi jangan berolahraga di tempat kumpul-kumpul misalnya seperti itu. Sehingga apa sih ya, kita bisa lepas masker. Kalau itu saya goes tuh, gimana kalau goes kan di jalan? Ya carilah goesnya jangan di jalan. Kan kalau sekarang mah justru orang goesnya banyak kan, benar ya? Ya kan? Banyakkan berkerumun dan sebagainya. Jadi sebaiknya kalau memang hobinya goes, ya silahkan saja goes, nggak apa-apa. Tapi kalau saran saya, goes itu jangan pakai masker karena pasti engap. Tapi goesnya gimana? Ya carilah goes yang tempat yang tidak terlalu padat, yang banyak tumbuh-tumbuhan, sehingga oksigennya bagus dan seperti itu. Ya, itu pendapat saya. Baik. Oke, Ya, berikutnya saya baca ya. Ya, langsung jadi baca Pak Warsoma. Ya, dari Ibu Yanti. Ini, selamat malam dok. Ada anjuran jika terkena virus COVID untuk puasa gula dan banyak istirahat. Bagaimana pendapat dokter? Ya, ini memang ya dulu pernah ada ya, katanya untuk mengobati COVID itu puasa gula. Sampai saat ini itu tidak ada penelitian yang menunjang bahwa itu sahih. Ya. Hanya apakah itu salah? Tidak salah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa yang namanya bakteri atau virus itu memang dia bisa bertumbuh subur itu dalam keadaan yang manis lah, katakanlah seperti itu. Ya, seperti itu. Tapi kita juga harus ingat bahwa tubuh untuk sehat juga perlu gula. Ya, jadi ya kita juga harus bisa memilah. Kalau begitu saya kalau puasa 1 hari 2 hari boleh nggak makan gula? Boleh aja, nggak apa-apa. Toh tubuh kita punya cadangan gula yang cukup banyak. Ya, jadi kalau dibilang apakah boleh, silahkan saja. Puasa gula nggak apa-apa. Toh puasa gula kan paling cuma beberapa hari. Tubuh kita masih punya cadangan gula yang cukup banyak. Dan tidak makan gula pun kan kita tidak membahayakan untuk tubuh kita. Walaupun kita juga tidak tahu pasti apakah puasa gula itu akan mempercepat. Tetapi secara logika yang tadi saya katakan bahwa bakteri itu memang bisa tumbuh subur di dalam suasana yang manis. Ya. Ada lagi? Berikutnya dari Saudara Afi. Dok, saya mau tanya, kalau sudah tes antigen COVID masih negatif,
Tapi di dalam satu rumah ada yang kena COVID, tapi sudah keluar gejala, panas 37,5 dan sudah pilek dan lehernya udah nggak enak. Apakah ini hanya flu biasa atau sudah COVID dan perlu makan obat apa? Terima kasih. Loh, katanya sudah dites negatif ya? Ya, Ini kan jadi sudah dites antigen COVID, masih negatif. Artinya kan negatif ya. Tapi di dalam satu rumah. Ada yang kena COVID. Tapi sudah keluar gejala ini, yang keluar gejala ini yang positif COVID atau yang belum, atau yang antigennya negatif ini. Apakah Pak Afi boleh dinyalakan mic-nya gitu Pak? Jadi dijelaskan supaya narasinya benar, bukan kalimat tulis yang dibacakan. Silakan Saudara Afi. Nggak apa-apa. Oh bisa, ya oke, Mangga, silakan. Direct aja. Ya, selamat malam dok. Ya, malam. Ya, saya mau tanya begini, di dalam satu rumah ini ada yang sudah COVID, tapi saya yang dicek negatif aja, Iya. nggak positif, tapi simptomnya itu udah mulai keluar seperti pileknya, Iya. sakit tenggorokannya, tapi rasa itu masih ada, berasa. Hanya kepikirannya tuh apa ini flu biasa atau udah COVID. Ini kira-kira udah hari ketiga tapi masih negatif yang saya ya. Hari berapa? Udah hari kedua saya udah 2 kali tes COVID, masih negatif. Tapi yang di dalam rumah udah ada 2 orang yang kena COVID. Iya. Jadi begini. Saya ngerti pertanyaannya. Jadi begini. Seseorang untuk bisa tertular satu penyakit ya, bukan hanya COVID ya, apa saja ya, itu ada yang namanya masa inkubasi. Masa inkubasi itu artinya apa? Artinya adalah masa di mana si virus atau bakteri itu masuk ke dalam tubuh kita sampai keluar gejala. Itu namanya masa inkubasi. Masa inkubasi itu berbeda-beda. Setiap virus maupun setiap bakteri. Nah, pada kasus Omikron, masa inkubasi ini diperkirakan antara 3 sampai 5 hari. Satu. Kedua, masa inkubasi ini juga sangat berpengaruh atau sangat dipengaruhi oleh daya tahan tubuh kita. Makin tinggi daya tahan tubuh kita, maka masa inkubasinya makin panjang. Misalnya, kalau orang yang lemah daya tahan tubuhnya, masa inkubasinya itu kan tadi 3 hari ya. Tapi untuk yang orang yang sehat, orang yang daya tahan tubuhnya tinggi, mungkin 5 hari sampai 1 minggu. Nah, jadi kalau kita mau memeriksakan seseorang apakah saya ini COVID atau tidak, itu harus dilihat masa inkubasinya. Jadi jangan setiap hari diperiksa, setiap hari dicolok, misalnya begitu. Ya. Kalau masih dalam masa inkubasi itu, walaupun setiap hari, sehari 2 kali juga masih akan negatif terus. Gitu. Ya. Jadi kalau kita mau memeriksakan diri, itu harus tahu masa inkubasinya. Tadi saya katakan 3 sampai 5 hari. Jadi kalau mau tahu, saya kemarin, saya misalnya gini, saya satu rumah dengan orang yang COVID. Dia orang COVID-nya kenanya tanggal 1 misalnya ya, tanggal 1 ya. Maka kemungkinan saya ini sudah tertular ini adalah hari ketiga, tanggal 3 atau hari kelima. Jangan diperiksa di hari kedua. Periksanya hari ketiga atau hari kelima. Itu. Kemungkinan kalau memang tertular positif hasilnya. Loh, tapi sekarang saya sudah negatif, tapi keluar gejala. Gejala apa? Gejala tadi flu dan sebagainya. Kalau mau meyakinkan boleh diperiksa. Tapi periksanya tadi yang saya bilang itu masa inkubasinya. Kalau sudah ternyata masa inkubasi itu dilampaui masih negatif terus, ya kita jangan perlu paranoid. Wah ini berarti saya kena COVID gitu kan?
yang penting kita jaga diri, kita makan makanan yang bergizi, pakai masker tetap di rumah juga ya, walaupun satu rumah dengan lebih-lebih satu rumah dengan orang yang kena COVID, ya seperti itu, Bu. Ya. Perlu makan obat apa ya? Makan obatnya itu flu, makan obat sesuai gejala saja. Kalau batuk pilek, makan obat batuk pilek panas, makan obat panas ya. Dan banyak makan vitamin, banyak makan makanan yang bergizi seperti itu. Ya dok, terima kasih dok. Ya, sama-sama. Berikutnya ya dok, dari Saudara Pimei. Selamat malam dok. Apa pasien COVID kalau sudah negatif masih menularkan? Atau harus nunggu sampai 14 hari baru boleh interaksi dengan orang lain? Terima kasih. Silakan dok. Nah, saya nanya lagi nih. Negatifnya itu dari mana? Apakah dari pemeriksaan PCR ataukah dari gejalanya? Kalau pemeriksaan PCR sudah negatif ya sudah, dia tidak akan menular lagi. Ya. Tapi kalau dari gejala, ya gejala, oh ini gejalanya pileknya udah tidak ada, panasnya udah tidak ada misalnya gitu ya. Nah, kemungkinan virusnya kan masih ada, masih bisa menular. Jadi, nah hanya kan kenapa sih 14 hari gitu kan ya? Kenapa 14 hari? Karena diperkirakan menurut penelitian sesudah 14 hari itu virusnya itu habis gitu. Karena itu kenapa dipakainya 14 hari? Oh, kalau begitu 14 hari udah aman ya misalnya. Belum tentu juga. Karena kan tadi saya katakan bahwa virus kan dari daya tahan tubuh kita terjaga. Mungkin saja kan 14 hari itu kan penelitian. Ada orang yang baru 1 minggu virusnya sudah habis, ada. Tapi ada yang 20 hari virusnya masih ada begitu. Ya, tetapi rata-rata secara penelitian itu 14 hari seperti itu. Jadi kalau ditanya, boleh nggak interaksi? Kalau sudah negatif boleh, tapi tetap jangan karena saya sudah sakit COVID, pernah sakit COVID, pasti daya tahan tubuh saya tinggi, maka saya tidak pakai masker. Tetap pakai masker, tetap jaga protokol kesehatan. Ya. Berikutnya ya dok. Iya. Dari Bapak Hadi Harto Tanoto. Selamat malam Dr. Temi. Apakah ada gejala yang spesifik antara flu biasa dengan gejala COVID? Terima kasih. Tidak ada. Kalau yang apa sorry ya? Yang Delta itu ada gejalanya tambahan itu ya, apa yang tidak bisa mencium dan tidak bisa mengecap ya. Nah, kalau sekarang ada itu hanya kecil tadi 8%. Nah, kemudian ini sekarang ini ada menurut informasi itu ada seorang dokter mengatakan bahwa ada gejala tambahan ini yang khas buat B4, B5, yaitu apa? Keringat malam. Jadi kalau malam-malam itu nih, sekarang lagi musim dingin ya di Bandung ya, hujan ya, itu dia keluar keringat. Kalau tahu itu mirip-mirip orang TBC juga kan gejalanya keringat malam. Nah, apakah itu menjadi gejala pasti? Itu kita juga belum tahu. Tetapi menurut dokter tersebut, salah satu yang bisa dipakai menjadi gejala itu adalah kalau malam keluar keringat. Ya kita boleh saja sih kita bukan mempercaya ya, itu menjadi pengingat buat kita. Tetapi kalau secara umum gejalanya mirip dengan orang flu biasa. Seperti itu. Terjawab ya Pak Hadi ya. Berikutnya ya dok, dari Ibu Grace Melisa. Dok, saya mau tanya lagi. Kemarin ini anak saya kena COVID dan dokter memberikan obat antivirus Favical SP40 tablet dan diminum hari pertama 2x8 tablet dalam waktu 12 jam. Hari berikutnya 3x1. Apakah benar minum antivirus harus begitu banyak ya dok? Apakah orang yang kena COVID harus selalu minum obat antivirus
Thank you, Dok. Ya, jadi tadi saya sudah jelaskan. Memang ini Avigan itu harus minumnya 40 tablet memang. Jadi satu kirnya itu 40 tablet. Itu posisi makannya betul 2 kali 8 selama betul ini. Jadi dosisnya udah benar. Lalu kalau ditanya apakah orang yang kena virus COVID harus selalu minum obat antivirus, yang tadi saya sampaikan. Jadi tergantung daripada gejalanya. Kalau gejalanya ringan, nggak usah makan antivirus. Makan vitamin saja sudah cukup. Ya. Tetapi kalau itu gejalanya agak berat, ya monggo silahkan antivirus. Karena antivirus itu sifatnya tadi bukan membunuh virus, tetapi mencegah replikasi virus, mencegah perkembangbiakan virus seperti itu. Jawab ya. Terjawab ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, masih adakah lagi? Pak Warsoma, ada lagi kah yang bertanya? Rasanya sudah tidak ada. Udah cukup. Ada yang Mungkin angkat saya tangan, Ibu boleh. Heno. Oh, silakan Bu. Ada, ya silakan. Saya? Mic-nya dinyalakan dulu ya, silakan Bu. Saya bukan? Nah, iya Pak Seno, Betul. bukan. Oh, Pak Ben juga ya. Ini ada satu lagi Seno Suwiknyo yang saya baca. Pak Iya. Ben juga angkat tangan ya? Sudah. Oke, baik Pak Ben silakan. Saya dulu ya. Oh ya, Pak Ben. Oke. Next ya Pak Ben. Selamat malam, Dok. Saya tadi mendengar soal senam. Memang setelah dinyatakan COVID mulai meredah itu, orang-orang yang senam itu sekarang lepas masker. Tapi memang saya lihat juga berjarak gitu. Masing-masing menjaga jarak. Itu boleh ya, Dok? Boleh, nggak apa-apa, Bu. Kalau senam rata-rata di tempat udara terbuka, pertama. Kemudian kedua adalah menjaga jarak. Dan selama senam itu ya artinya kita sesedikit mungkin melakukan ngobrol gitu ya, komunikasi. Oh, boleh Seperti ngobrol. itu. Sesedikit mungkin, Bu. Kalau bisa jangan sesedikit ngobrol. mungkin. Oke. Terus satu lagi, kalau kita dalam mobil gitu, ceritanya sudah berani pergi bepergian gitu kan, kemana kayak gitu. Terus dalam mobil itu tentunya kan mobil kecil ya. Jadi kalau biasa isi 3 ya diisi 3, belakang isi 2 ya 2 gitu. Itu apakah tidak membahayakan gitu? Ibu mobilnya mobil umum atau mobil pribadi? Pribadi. Kalau mobil pribadi kan pasti penumpangnya mungkin orang-orang serumah ya Bu ya? Iya, temen. Mungkin perlu ditanya ya, sudah booster belum gitu ya? Enggak, maksudnya gini, kalau itu orang-orang serumah mah nggak apa-apa Bu, itu sama dengan orang rumah kan. Tetapi kalau misalnya Ibu pergi dengan orang teman, ya Ibu tahu ya kalau memang dia sehat sih nggak ada masalah Bu ya. Kita jangan terlalu curiga ya. Tetapi tetap kan di dalam mobil juga maskernya kan dipakai Bu. Iya, memang kami tetap pakai masker. Sang sopir juga maskeran. Iya, betul. Tapi itu antar teman, jadi masih aman lah ya. Iya. Kan Ibu tahu kan, kecuali kalau Ibu kendaraan umum yang misalnya travel gitu ya, pakai travel. Nah kalau pakai travel ya harus lebih berhati-hati ya, lebih kalau udah berusia. Kalau pakai travel ya kalau memang harus pergi pakai travel ya pakai masker ya jangan ngobrol, kok orang di travel juga belum tentu kenal sama kita gitu ya. Oh iya. Cuma kan biasanya nih kalau kita pergi nih, biasanya nih Bu ya, kita pergi nih 2 orang nih teman. Saya sama teman saya pakai travel kebetulan gitu ya. Ya karena kita merasa bahwa ini kita ngobrol terus gitu. Ya sebaiknya selama dalam perjalanan dengan orang yang tidak kita kenal kan sebaiknya tidak banyak berbicara ya.
sopir juga kan jangan banyak diajak bicara gitu. Iya. Ya. Jawab ya Bu ya. Oke, Terima makasih. kasih. Yuk, Silakan sama-sama. Pak Ben. Iya. Saya sekarang Pak Ibu Ber. Halo? Ibu Lalu Ber? ya silakan Iya, Pak Ben iya, tadi Pak. mau bertanya ya. Silakan bagian Dok, Pak Ben. saya ingin mendengarkan penjelasan lanjutan dari pertanyaan Grace Melissa yang pertama itu mengenai vaksin booster. Tadi disinggung bahwa dengan siapa bilang vaksin aman. Tidak orang yang berani mengatakan bahwa vaksin itu tidak aman. Kira-kira seperti itulah. Iya. Nah, lalu pertanyaan saya, apakah dengan divaksin itu akan menimbulkan varian baru atau subvarian baru? Siapa yang berani mengatakan demikian? Terima kasih, Dok. Buat tubuh kita maksudnya? Ya. Tidak. Tidak ya. Tidak. Baik. Jadi virus itu dia akan bermutasi menjadi varian baru itu banyak faktor ya. Jadi kan gini, virus kan seperti orang gitu. Kalau orang digencet terus juga kan dia akan bermutasi gitu ya. Akan berontak lah kira-kira seperti itu ya. Nah, mutasi itu kan pemberontakan dari virus sebetulnya. Tetapi kita harus ingat bahwa sifat daripada virus ini yang namanya karunia Tuhan. Bahwa yang namanya mutasi virus itu dalam keadaan yang normal, dia itu bisa bermutasi beratus, berpuluh kali, dan biasanya makin lama akan makin lemah. Itu ciri khas daripada virus. Kalau gitu aman dong, wabah aja udah B4, B5, nggak usah takut nanti ada beberapa pasti akan aman. Tidak. Karena ada satu penyebab lain yang tidak bisa ketahui, itu virus itu bisa tiba-tiba bisa menjadi ganas lagi. Itu dengan satu sebab yang tidak kita pernah ketahui. Tetapi secara umum ya saya katakan, sifat virus itu mau bermutasi berapa kali pun dia makin lama akan makin lemah. Gitu. Karena ya ceritanya orang mah gini lah ya. Orang dipukulin terus-terusan gitu tuh ya. Dia pakai kalau petinju tuh ya, dia makin dipukul dia pakai tameng, tapi lama-lama dia akan lemah gitu, ya kan? Nah, kecuali dia punya satu effort yang luar biasa, dia bisa melawan musuhnya, ya. Nah, tapi itu biasanya sangat jarang. Nah, jadi kalau ada satu kejadian yang sangat luar biasa, nah itulah baru. Atau kedua adalah memang sengaja dibuat supaya itu menjadi lebih yang tadi saya bilang spike-nya kalau di utak-utik di pakunya itu sama orang tuh sangat bisa di utak-utik gitu tuh sehingga mutasinya dirubah menjadi lebih berat tuh sangat bisa. Karena kan zaman sekarang kan ilmu pengetahuan kan makin canggih ya seperti itu. Tapi yang saya katakan secara umum pada dasarnya virus itu makin lama akan makin lemah. Karena itulah mengapa pandemi itu selalu berakhirnya dengan endemi. Jadi pandemi itu tidak pernah selesai. Sampai kapanpun di dunia itu tidak ada sejarahnya pandemi akan tamat. Tetapi pandemi itu akan berubah menjadi endemi. Yaitu karena itu. Karena makin lama virusnya itu akan makin lemah, tapi tetap masih ada, tapi lemah. Gitu. Seperti flu biasa kan, dulu kan yang namanya flu Spanyol itu kan mematikan beberapa orang, ya. Tapi makin lama kan makin lemah. Dan sekarang sudah menjadi flu seperti flu biasa yang kayak kita rasakan sekarang ini. Awalnya itu mereka itu flu itu berat sekali, ya. Seperti nanti COVID juga makin lama akan makin melemah, sehingga jadi endemi seperti itu, ya. Baik. Terjawab. Oke. Adakah lagi yang mau bertanya? Pak Warsoma, tolong saya dibantu. Ada lagi Pak Warsoma?
Di kolom chat sih tidak ada. Yang angkat tangan juga nggak ada ya. Nggak ada, nggak lihat lagi. Kalau sudah tidak ada lagi, mungkin kita sebelum menutup ngobrol santai malam ini, Dr. Temi bisa memberikan closing statement begitu, Dok? Oke. Dalam ngobrol santai Ya. perkembangan pandemi ini. Silakan, Dok. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, pertama-tama terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ikut ngobrol di obrolan santai ini. Jadi intinya adalah kita harus waspada bahwa pandemi ini belum selesai. Satu. Tapi kita juga jangan terlalu parno, jangan terlalu curiga. Karena apa? Karena tadi yang saya katakan, virus itu mutasinya makin lama akan makin menjadi lemah. Tetapi tetap kita harus jaga diri, karena yang menjaga diri kita ini sekarang ada siapa ya? Diri kita sendiri. Yaitu apa? Dengan protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu apa saja? Ada 3. Pakai masker, hindari kerumunan, dan cuci tangan. Tapi yang paling penting adalah pakai masker. Dan jangan lupa vaksin booster. Vaksin booster itu apa? Vaksin booster itu adalah perlindungan tahap kedua, lapisan kedua. Perlindungan lapisan pertama itu adalah protokol kesehatan, terutama masker. Intinya apa? Jangan sampai virus itu masuk ke dalam tubuh kita. Dicegah dulu. Kalau sudah masuk, berarti yang berfungsi apa? Imunitas kita. Artinya apa? Tubuh kita ini dijadikan medan perang antara virus dan daya tahan tubuh. Kan tidak bagus. Yang paling bagus adalah jangan sampai maling itu masuk ke dalam tubuh, dalam rumah kita, tapi cegah maling itu jangan masuk dalam rumah kita. Ya, yaitu dengan protokol kesehatan. Berikutnya apa? Kita ini sekarang cuaca sekarang udah nggak karuan ya. Ini kemarin minggu lalu udah panas, sekarang hujan terus beberapa hari. Kemudian ya itu tadi kita mendekati masa-masa banyak sekali kerumunan sekarang ya. Anak sekolah sudah mulai akan sekolah, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berhaji mereka sudah mulai pulang. Nah, kita harus jaga. Ke depannya kita harus jaga. Minimal kita jaga 2 minggu sampai 1 bulan. Nah, artinya apa? Kalau kita tidak perlu, ya kita tidak usah pergi. Kalau mau pergi, silakan, tapi tetap jaga diri. Kalau gitu boleh nggak sih kita beribadah? Silakan beribadah. Tapi yang penting kita sehat. Dan tetap di dalam ruang ibadah, tetap pakai masker. Tadi ada ibu yang mengatakan, boleh nggak mau pergi nih, mau pakai mobil? Silakan. Tetap di dalam mobil pakai masker, walaupun itu mobil orang serumah. Ya. Mau olahraga boleh nggak? Boleh, silahkan. Kalau olahraga pakai masker pasti lenyap, ya boleh. Olahraga di tempat yang segar, di alam terbuka, dan jangan lupa selama olahraga kita jangan banyak berkomunikasi. Setelah olahraga kita pakai masker lagi. Barangkali itu saja Bu Berlina. Terima kasih. Terima kasih Dr. Temi, Bapak Ibu. Usai sudah ngobrol santai seputar perkembangan COVID-19 jilid 5 pada malam hari ini. Secara khusus kami semua peserta yang hadir di ruangan Zoom ini mengucapkan terima kasih kepada inisiator kita Dr. Temi, terima kasih Dok. Kepada fasilitator kita Pak Warsoma Johan, terima kasih Pak Warsoma. Selamat malam Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang masih ingin menonton, melihat, mendengarkan kembali paparan dari Dr. Temi, Pak Warsoma sudah membagikan link YouTube rekamannya yang mungkin akan bisa kita lihat 2 atau 3 hari ke depan. Di undangannya ada. Begitu, selamat malam. Sekali lagi sampai ketemu di Ngobrol Santai bareng Dr. Temi jilid 6. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam.